Halo, saya Gary dari By Gary. Dan kali ini kita udah masuk ke chapter 29 ya dari Gary's Art of Counting Basics. Di mana judul chapter kali ini adalah kejujuran laporan keuangan, teman-teman. Apa itu kejujuran laporan keuangan ya? Kejujuran laporan keuangan adalah sebuah kualitas ya, laporan keuangan yang mengharapkan bahwa informasi dalam laporan keuangan itu adalah informasi yang benar ya, netral tanpa bias, dan lengkap tanpa ada yang disembunyikan, teman-teman. Jadi ada di sini pertama ya, laporan keuangan itu harus benar ya. Jangan salah, teman-teman, dalam menyajikan laporan keuangan. Kalau memang salah ya cukup sampai di manajemen aja, cukup sampai internal aja. Kalau udah mau buka publik laporan keuangannya jangan sampai salah ya teman-teman ya. Lalu ada netral tanpa bias ya. Teman-teman jangan memiliki bias karena disuruh atasan kamu harus membuat gimana caranya biar labanya kelihatan besar tahun ini gitu. Nah itu jangan teman-teman ya. Jadi misal teman-teman eh, ada bonus tim gitu ya. Kalau misalnya oke, bonus dari seluruh karyawan kantor adalah 5% ya dari laba bersih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dari tim accounting mikir, oke, ini kan dapat bonus nih 5% nih dari laba bersih. Nah, kalau gitu saya sengaja aja gimana ya caranya biar di laporan keuangan ini bebannya kecil, teman-teman. Tapi pendapatannya gede, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melakukan ini dengan dua cara ya. Pertama, beban-bebannya teman-teman masukkan ke pos-pos aset ya teman-teman, tangguhkan semua bebannya agar labanya gede. Tapi itu jangan ya teman-teman, itu sebenarnya salah satu cara memanipulasi laporan keuangan ya. Nah teman-teman kalau misalnya melakukan hal seperti itu kan jadi labanya gede teman-teman, bonusnya gede. Nah terus teman-teman bilang, mikir, mikir kan, oke saya udah berhasil nih menipu perusahaan, dapat 5% teman-teman nih. Kemudian teman-teman tahun depan jadi bajing loncat langsung keluar. Tujuannya apa? Biar waktu di pemeriksaan ya saya udah, teman-teman udah keluar gitu loh, lu udah keluar jadi mau dituntut apa mau dipecat juga nggak bisa teman-teman. Nah tapi yang begitu tidak etis ya, tidak boleh, kita harus netral tanpa bias ya. Jadi jangan mentang-mentang ada 5% ya untuk bonus karyawan apabila 5% dari laba bersih ya, itu jangan teman-teman jadi memiliki bias, saya harus membuat ini laba ya, saya harus membuat laba ini sebesar-besarnya agar saya dapat bonus nih, dapat bagian bonus yang cukup besar. Karena kalau misalnya teman-teman punya perusahaan yang katakan laba bersihnya itu 1 miliar ya, 5% dibagikan ke karyawan ya, itu kan berarti 5%-nya adalah 50 juta teman-teman nih. Kalau teman-teman bisa memanipulasi laporan keuangan menjadi 2 dapatnya 100 juta dong dibagi-bagi. Jadi kalau teman-teman yang kebagiannya harusnya 2 juta, teman-teman dapatnya 4 juta. Nah, pasti ada eh, rasa-rasa tidak rasa-rasa serakah ya di sana ya, itu jangan ya. Jadi kita harus netral tanpa bias. Nah, kemudian ya, lengkap tanpa ada yang disembunyikan ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman juga jangan menyembunyikan data ya teman-teman ya. Jangan seperti ini. Oh, itu kata direktur, kamu ini aja, palsu-palsuin aja. Jangan sampai investor kita tahu. Yang seperti itu sebenarnya praktik yang tidak etis ya teman-teman ya. Tidak boleh terjadi ya. Cuman saya tidak tahu, sepertinya mungkin itu terjadi ya. Tapi kalau memang terjadi teman-teman ya itu tidak etis lah teman-teman, bagusnya jangan dilakukan karena balik lagi ini kita harus jujur ya teman-teman ya, apalagi kita sebagai akuntan itu harus jujur ya, lengkap tanpa ada yang disembunyikan ya, jangan ada yang disembunyiin ya, itu harus dibikin dengan jujur. Ini juga merupakan penerapan dari ini ya teman-teman ya, prinsip pengungkapan penuh ya, full disclosure. Kita harus mengungkapkan secara penuh ya, dan pastikan itu relevan ya teman-teman, jangan diungkapkan yang tidak relevan ya. Oke, kita masuk ke slide kedua ya. Kapan sebuah laporan keuangan itu dikatakan jujur, teman-teman? Laporan keuangan itu bisa dibilang jujur ya, kalau memiliki kelengkapan, teman-teman. Jadi, informasi dalam laporan keuangan itu harus lengkap ya, tanpa ada yang disembunyikan ya. Lalu, laporan keuangan itu harus netral, teman-teman. Tidak ada bias ya, dalam menyajikan ya. Tidak ada niat buruk juga, tidak ada niat yang terlalu baik ya. Kita netral, objektif. Ya, kita menyajikan apa adanya. Kemudian, bebas dari kesalahan ya. Nah, teman-teman, laporan keuangan itu diusahakan bebas dari kesalahan agar bisa diandalkan teman-teman datanya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyajikan laba terlalu tinggi, laba terlalu rendah. Oh, ini labanya terlalu tinggi karena metode penyusutannya ini.
Itu iya, itu untuk menghindari pajak. Saya pakainya, metode menurun ganda biar bebannya gede, sekian sekian sekian. Karena balik lagi ada time value of apa namanya, saya lupa, nilai uang itu di masa sekarang lebih bagus daripada nilai uang di masa depan. Jadi kita harus membuat laba sekecil-kecilnya di masa sekarang agar pajak semakin kecil. Yang seperti seperti itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau membuat iya, memilih metode penyusutan ya, pilihlah yang sesuai dengan ini ya konteksnya teman-teman. Misal teman-teman adalah ini ya perusahaan yang manufaktur, itu teman-teman akan merasakan ya bagian cost counting-nya di mana perhitungan penyusutan itu sebenarnya paling enak dihitung adalah garis lurus teman-teman. Atau ya paling enak garis lurus lah teman-teman ya. Jadi mau membuat pembebanan BOP pun gampang ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa memilih untuk satuan unit produksi dan satuan jam juga enak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya itu balik lagi ke kebijakan lah ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ke contoh menerapkan kejujuran laporan keuangan ya. Kita balik lagi ke topik. Contoh menerapkan kejujuran laporan keuangan ya. Yang pertama adalah memberikan catatan atau keterangan tambahan terhadap akun-akun yang ada di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kalau misalnya ada akun-akun yang misal piutang nih teman-teman ya, ada yang bad debt atau sulit ditagih, itu teman-teman boleh ditambahin sebagai catatan ya. Kemudian menyajikan informasi laporan keuangan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa ya. Ini penting banget teman-teman, jangan merekayasa laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan audit baik secara internal ataupun meminta lembaga eksternal untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah contoh ya, biar kita meminimalisir ya, mengurangi adanya kesalahan di data yang kita sajikan dan kita catat ya teman-teman di tim accounting. Jadi kalau misalnya ada audit ya, setidaknya ada yang double check ya, ada yang melakukan pengecekan kembali terhadap pekerjaan kita. Jadi ini adalah salah satu unsur pendukung ya, adalah usaha pendukung juga agar bebas dari kesalahan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kita nggak ada kesalahan gitu, kita bebas dari kesalahan. Caranya ya dengan adanya tim audit teman-teman untuk memastikan kita tidak ada kesalahan ya. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya. Nah, apabila nih perusahaan ada toxic asset ya, yang aset yang tidak sehat ya, dalam bentuk bad debt atau piutang yang sulit ditagih ya, nilainya itu 2 miliar dari keseluruhan piutang 4 miliar, 14 miliar. Apakah menurut teman-teman nih, perusahaan tersebut harus membuat catatan khusus di CLK saat membuat laporan keuangan atau dia tidak perlu membuatnya? Terus diam-diam aja gitu teman-teman. Nah, menurut teman-teman harus diungkapkan atau diam-diam aja? Coba jawab di kolom komentar ya. Apabila benar, nanti akan saya tanggapi benar. Apabila menurut saya kurang tepat, saya jelaskan mengapa. Dan menurut saya yang tepat itu apa. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, mungkin materi di sini kurang jelas, itu teman-teman bisa chat di kolom komentar ya. Apabila menurut teman-teman ada yang kurang baik dalam penyampaian saya, mungkin ada yang bisa saya perbaiki, teman-teman juga bisa chat di kolom komentar. Nanti akan saya jadikan pertimbangan ya, karena saya sangat terbuka dengan masukan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah akhir dari chapter 29. Judulnya ini kejujuran laporan keuangan ya. Sampai jumpa di chapter 30.